Puluhan motor di Medan, Sumatera Utara terjaring razia lalu lintas. Dalam razia, beberapa pelanggar nekat kabur menerobos barikade petugas. Tak pedulikan keselamatan, sejumlah pengendara nekat menerobos barikade razia lalu lintas di Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara tadi malam. Dalam razia ini puluhan pengendara roda 2 terjaring dan dikenakan sanksi tilang. Banyak pelanggar yang tidak mengenakan helm dan tidak memiliki kelengkapan dokumen kendaraan. Petugas juga merazia pengendara yang masih menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar. Baru saja melakukan penindakan terhadap kendaraan bermotor khususnya roda 2 yang tidak menggunakan knalpot standar. Dalam kegiatan malam hari ini kita dapat mengamankan sebanyak 53 kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot tidak standar pabrikan, bukan standar pabrikannya. 53 unit motor yang kedapatan menggunakan knalpot bising dibawa ke pos Satlantas Polrestabes Medan untuk proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sebuah minibus malam tadi hangus terbakar di kawasan Cawang Jatinegara, Jakarta Timur. Belum diketahui penyebab terbakarnya mobil dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kobaran api membakar minibus di Jalan Otista Raya, Cawang Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu malam. Api pertama kali muncul dari bagian mesin hingga menghanguskan badan mobil. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Api berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam. 4 orang penumpang berhasil selamat dalam peristiwa ini. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, mobil ambulans yang membawa pasien bertabrakan dengan minibus hingga terbalik dan terbakar. Akibat kejadian, pasien yang diangkut ambulan mengalami luka bakar serius di bagian wajah, sedangkan 3 orang lainnya termasuk supir ambulan dan supir minibus luka-luka. Inilah video amatir ambulans yang membawa pasien di Mataram, Nusa Tenggara Barat terlibat kecelakaan lalu lintas dengan minibus hingga mengakibatkan mobil ambulans terbalik dan terbakar. Warga yang berada di lokasi kejadian berusaha memberikan pertolongan. Proses evakuasi pasien sempat tergendala karena khawatir terjadi ledakan. Akibat laka lantas ini, pasien mengalami luka bakar di wajah, sedangkan 3 orang lainnya termasuk supir ambulans dan supir minibus mengalami luka-luka. Berusaha kabur dari pemeriksaan, seorang remaja menabrak petugas di pos penyekatan mudik Prambanan, Jalan Raya Jogja Solo. Remaja yang masih di bawah umur akhirnya ditangkap dan kini masih diperiksa polisi. PW sedan kuning langsung tancap gas. Terjaring razia penyekatan pemudik di pos Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, pengendara mobil yang sempat menepi tiba-tiba tancap gas dan menabrak petugas. Peristiwa yang terjadi Sabtu sore kemarin ini terekam sejumlah warga dan viral di media sosial. Usai menabrak petugas, kendaraan bernomor polisi dari DKI Jakarta kabur ke arah kota Klaten dan dikejar petugas. Akhirnya pengendara mobil berhasil dihentikan dan ditahan. Pengendara ternyata remaja laki-laki berusia 16 tahun. Polisi menduga remaja asal Gergunung, Klaten ini panik saat dihentikan petugas di posko penyekatan mudik saat mengarah dari Yogyakarta menuju Klaten karena mobil yang dikendarainya berasal dari luar wilayah Jawa Tengah. Ditambah lagi remaja itu belum mengantongi surat izin mengemudi atau SIM. Insiden kemarin ya tentunya kejadian itu pukul sekitar 16.20 ya, sudah kita lakukan pengejaran dan sekarang mobil sudah kita amankan ya, sudah dilakukan pemeriksaan. Seperti dengan video yang viral kemarin. Sementara itu, keterangan lebih lanjut besok akan saya sampaikan. Kini remaja di bawah umur tengah diperiksa dan dites urin di Polres Klaten. Sementara polisi yang menjadi korban penabrakan dalam kondisi sehat meski sempat terpental saat kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Menghindari pemeriksaan dan menabrak petugas juga dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Wahda Zainal Imam. Video aksi emosionalnya yang viral berujung ancaman pemecatan dari Partai Gerindra.
Inilah video amatir yang direkam oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Ternate, Maluku Utara. Mobil yang dikendarai oleh oknum anggota DPRD Maluku Utara ini membahayakan salah satu petugas yang mencegahnya melarikan diri. Oknum anggota DPRD ini bernama Wahda Zainal Imam. Bapak ini pahlawan, cara mau pindah. Kejadian bermula ketika anggota polisi lalu lintas bertugas mengatur jalan di kawasan Kampung Pisang Ternate Tengah. Wahda ditegur petugas karena memarkirkan mobil di badan jalan yang membuat arus lalu lintas tersendat. Wahda tidak menghiraukan petugas yang mengajaknya berbicara karena asik memainkan handphone. Alhasil bukannya menanggapi dengan baik, oknum tersebut malah melawan dan juga ada upaya untuk menabrak kepada anggota kami. Untuk langkah-langkahnya tadi kami sudah membuat laporan resmi, anggota kami yang bersangkutan sudah melaporkannya ke SPKT dan membuat laporan polisi dan akan segera dilanjuti oleh Satreskrim Polres Ternate. Menanggapi peristiwa tersebut, Mahkamah Partai Gerindra akan segera menyidangkan Wahda Zainal Imam. Wahda terancam dicopot jabatannya sebagai anggota DPRD. Jika memang nanti terbukti di sidang Mahkamah Partai yang bersangkutan melawan petugas, bersikap arogan, dan tidak ada alasan pemaaf, maka sanksi yang mungkin dijatuhkan cukup berat, mulai dari teguran keras, pencopotan jabatan di Dewan, ya, atau bahkan bisa saja PAW. Kini oknum anggota DPRD tersebut sudah dilaporkan ke Polres Ternate. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus penganiayaan asisten rumah tangga oleh majikan kembali terjadi. Kali ini menimpa ES, asisten rumah tangga di Surabaya. Selain menerima kekerasan fisik, ES juga dipaksa memakan kotoran kucing oleh majikannya. Seorang asisten rumah tangga berinisial ES, 45 tahun, terbaring di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Ia dirawat karena alami kekerasan fisik dan tragisnya dipaksa makan kotoran kucing oleh majikannya. Parahnya lagi, majikan sengaja memasukkan korban ke lingkungan pondok sosial dan membuat laporan bahwa ES mengalami gangguan jiwa. Prihatin dengan kasus yang menimpa ES, pemerintah kota Surabaya berjanji mengawal kasus ini. Ibu ini kan mengalami trauma yang cukup berat, mengalami suatu tekanan mental yang benar-benar luar biasa. Maka setelah teman-teman kita tugasi di Liponsos, dikorek, ternyata memang ibu ini mengalami suatu penyiksaan dari tuan rumah. Pada saat teman-teman ke Manyar, rumahnya tertutup. Upaya selanjutnya yang penting ART ini dikembalikan pulih seperti sedia kala, sehat. Sementara itu anak ES yang berusia 10 tahun alami trauma. Untuk memastikan kondisi psikologis putri korban, Pemprov Jawa Timur menyediakan perlindungan dan pendampingan selama kasus berjalan. Itulah yang saya minta untuk dilakukan proses pengasuhan sampai nanti ibunya sudah dinyatakan sehat. Si anak ini akan kita satukan dengan ibunya. Sementara dugaan penganiayaan ART oleh majikan kini diproses secara hukum oleh Polrestabes Surabaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa dan juga Stefani, bukan hanya korban ART-nya ini yang menjadi korban adalah anak dari ART karena melihat kasus tersebut menjadi trauma begitu. Semoga memang kasus ini cepat ditangani. Kita tunggu proses hukum dari kasus ini tentunya. Kita ke informasi lain, pemirsa, jenazah ibu dan anak ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di kamar mandi rumahnya di Desa Bangunsari, Kendal, Jawa Tengah. Keduanya diduga menjadi korban pembunuhan berlatar belakang dendam. Anak korban pembunuhan nampak bingung dan emosi saat mengetahui ibu dan neneknya tewas dengan keadaan mengenaskan di dalam rumahnya. Sopnya materi celeng. Sabar, Sob. Sopo sing materi sopo ngomong. Sabar ngerti, Pak Polisi saya ngerti lewes saya pengen ke polisi ya Allah.
Saat kejadian, anak korban tidak berada di rumah sehingga terpukul saat pulang dan menemui korban telah tewas. Sementara kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Suwondo Kendal untuk menjalani otopsi. Jenazah ibu dan anak ini ditemukan warga dini hari tadi setelah curiga rumah korban sepi dari aktivitas harian. Saat ditemukan warga, terdapat luka bacokan senjata tajam di tubuh korban. Diketahui di kamar mandi. Saat itu pintunya memang dikunci atau gimana? Dikunci, udah dikunci lah, itu dibuka enggak karena terdobrak. Tuh. Lukanya apa? Banyak lukanya? Ya katanya itu lukanya di sini, ini yang kepala, tua, sini, terus sini apa ya? Nah, terus yang muda, yang sini, dan yang sini. Kini polisi masih melakukan penyelidikan. Dugaan sementara motif dari pembunuhan adalah berlatar belakang dendam karena tidak ada barang berharga milik korban yang hilang. Lukanya ada luka sayatan pada leher, kemudian ada luka tusuk di perut, kemudian ada benturan di bagian kepala. Untuk motif masih selidiki gimana, Bang? Untuk motif masih kita perdalam, nanti kita selidiki dan segera terungkap. Dugaan sementara kan? Dugaan sementara pelaku ini karena dendam. Dendam ya? Jadi bukan motif perampokan ini? Tidak murni motif perampokan. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui pelaku pembunuhan yang diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Kasus pembunuhan ini masih dalam penyelidikan Polres Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno Ainis melaporkan. Seorang kakek di Jember, Jawa Timur tewas setelah dianiaya cucunya sendiri. Korban dianiaya saat melerai pelaku saat bertengkar dengan istrinya hanya perkara mie instan. Niat melerai pertengkaran, Jamu, kakek 72 tahun, malah menjadi korban penganiayaan sadis yang dilakukan cucunya Abdurrahman. Tangis haru keluarga pun pecah di depan jasad Jamu di rumah duka sekaligus lokasi pembunuhan. Kejadian bermula saat Abdurrahman bertengkar hebat dengan istrinya hanya perkara mie instan. Abdurrahman tidak terima disuguhkan mie instan, kemudian pelaku marah dan menganiaya istri. Mendengar pertengkaran di dalam kamar, nenek dan kakek Abdurrahman yang tinggal serumah berusaha melerainya. Namun malah menjadi korban amukan pelaku. Tersangka ribut sama neneknya ini sehingga tersangka dipegangi lehernya dengan menggunakan tangan almarhum dan tersangka ini meronta-ronta. Setelah meronta-ronta, bagaimana caranya biar saya lepas, akhirnya dengan menggunakan kedua tangan sekuat tenaga, istilahnya menyikut perut daripada Pak Jamu ini almarhum, sehingga merasa kaget dan merasa sakit terjengkang ke belakang. Akhirnya kepala ini membentur daripada dinding rumah yang ditempati tersangka ini dan almarhum ini Pak Jamu ini meninggal di tempat kejadian. Pelaku dikenal keluarga memiliki sifat yang temperamental. Cekcoknya ya sama keluarga awalnya. Terus lepas itu dilerai lah sama kakeknya. Berhubung dilerai dia merasa enggak. Akhirnya kakeknya juga yang diamuk. Bukan cuma diamuk pakai tangan kosong, ambil pentungan. Memang anak ini sudah 4 kalinya sekarang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ainis melaporkan. Razia pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang nyaris berakhir ricuh lantaran pedagang tak terima ditertibkan petugas. Adu mulut antara petugas dan pedagang pun tak terhindarkan. Bapak juga nggak sabar sih jadi orang. Saya nggak mau ribut. Saya juga cari duit nih. Wanita pedagang kaki lima ini tak kuasa menahan emosi saat lapak dagangan yang ia gelar di atas trotoar ditertibkan petugas Satpol PP. Emosinya kian memuncak saat petugas hendak menyita perlengkapan dagang para PKL. Ya udah, diam aja biasa aja ya. Ya udah, diam aja, nggak usah pakai lawan-lawan. Ya, gua apalin muka lo ya. Aksi adu mulut pun tak terhindarkan. Namun petugas tetap menertibkan PKL yang berdagang di atas trotoar di kawasan Tanah Abang.
Razia ini digelar lantaran keberadaan para PKL ini kerap memicu kerumunan pengunjung, sehingga rentan menimbulkan klaster penyebaran COVID-19. Kalau dia sudah menutup badan jalan ataupun trotoar, tentu kita mengingatkan untuk mereka bergeser, ya, memindahkan barang-barang dagangannya untuk tidak mengganggu pengguna trotoar untuk para pejalan kaki. Jadi tetap kita lakukan dengan cara-cara yang santun, tapi tidak meninggalkan ketegasan dalam melakukan penindakan. Meski para pedagang tak pernah jera, namun petugas mengaku tetap akan melakukan penertiban dengan cara-cara persuasif guna mencegah terjadinya kericuhan. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Nekat parkir sembarangan di atas trotoar dan bahu jalan belasan sepeda motor milik pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat diangkut paksa petugas. Petugas juga menggembosi ban sejumlah mobil yang kedapatan parkir di tempat terlarang. Satu persatu motor yang kedapatan terparkir di atas trotoar dan bahu jalan kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat diangkut petugas ke atas truk. Diduga motor-motor ini adalah milik warga yang tengah berbelanja di Pasar Tanah Abang. Belasan motor yang melanggar aturan parkir ini lalu dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi denda maksimal. Tak hanya menyasar motor yang melanggar aturan parkir, petugas juga mengempeskan ban mobil yang parkir di tempat yang terlarang. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera pada warga yang masih saja gemar melanggar aturan parkir. Razia serupa akan terus digelar demi menegakkan ketertiban umum di kawasan Pasar Tanah Abang. Puluhan warga binaan di Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo alami keracunan massal setelah menyantap bubur saat berbuka puasa. Mereka dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Suasana Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo berubah riuh dengan suara sirine ambulans. Ambulans hilir mudik mengangkut puluhan warga binaan yang keracunan makanan. Belasan ambulans diterjunkan untuk membawa pasien ke Rumah Sakit Otanaha dan Rumah Sakit Aloy Sabu, Kota Gorontalo. Dari data petugas kesehatan, setidaknya 49 warga binaan menjadi korban keracunan. Diduga, sumber keracunan adalah bubur yang disantap saat buka puasa bersama. Itu nanti dari fungsi reskrim, dari kasar reskrim sudah koordinasi juga mengambil sampel makanannya. Jadi sambil menunggu saja. Saksi yang utama akan diperiksa? Belum tahu, masih dalam proses. Pak, makanan yang diambil sampel itu bubur, Pak? Semuanya yang dimakan, dari minum, makanan. Hingga saat ini pihak Lapas Kelas 2A Gorontalo belum memberikan pernyataan resmi terkait puluhan napi yang mengalami keracunan massal. Dari Gorontalo, Burhan Undu, iNews melaporkan. Pemirsa, keracunan massal juga dialami warga di Karanganyar dan Purbalingga, Jawa Tengah. Puluhan warga mengalami gejala keracunan usai berbuka puasa dan sahur. Keracunan dialami puluhan warga Dukuh Puntu Keringin, Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Jawa Tengah, usai berbuka puasa. Korban dibawa ke Puskesmas Karangpandan dan RSUD Karanganyar karena mengalami mual, pusing, muntah, dan diare. Dari 59 korban, baru 7 orang malam tadi yang sudah diperbolehkan pulang menjalani rawat jalan. Sementara takjil berupa nasi, sayur, oseng, dan es buah yang diduga menjadi penyebab keracunan sudah diambil sampelnya untuk diteliti. Keracunan makanan juga dialami 12 warga Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, Jawa Tengah. Para korban terdiri dari 4 keluarga mengalami pusing, demam, mual, dan muntah usai menyantap makan sahur menu sate ayam. 4 orang dari 1 keluarga masih dirawat intensif di Puskesmas Kalimanah. Sisanya 8 warga sudah diperbolehkan pulang. Guna mengetahui pasti penyebab keracunan, sampel sate ayam masih diteliti petugas kepolisian. Akibat penyekatan mudik, ribuan pemotor dipaksa putar balik. Kemacetan parah pun tak terelakkan. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda.